bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengabulkan hal ini meskipun inden, Bung Ahmad Yani, bahwa dia sudah melanggar konstitusi, bahwa dia melanggar wewenang dari DPR yang diberikan oleh konstitusi. Jadi dia merampas hak DPR yang diberikan konstitusi. Jadi itu adalah suatu pelanggaran yang serius. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa juga nanti, dan memang sudah juga banyak beberapa terjadi, dia melanggar, dia merampas hak-hak DPR yang lainnya atau hak yang lainnya. Iya, saya tadi ingin menambahkan sedikit dari Bung Ahmad Yani, yaitu mengenai bahwa kita berandai-andai kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan 40 tahun batas minimum usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, setidak-tidaknya itu adalah kita inden menjadi 2029. Kalau saya berpendapat adalah kita harus tegak lurus terhadap konstitusi, bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengabulkan hal ini meskipun inden, Bung Ahmad Yani, bahwa dia sudah melanggar konstitusi, bahwa dia melanggar wewenang dari DPR yang diberikan oleh konstitusi. Jadi dia merampas hak DPR yang diberikan konstitusi. Jadi itu adalah suatu pelanggaran yang serius. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa juga nanti, dan memang sudah juga banyak beberapa terjadi, dia melanggar, dia merampas hak-hak DPR yang lainnya atau hak yang lainnya, pihak lainnya gitu, lembaga lainnya. Nah, jadi ini tidak boleh kita tidak boleh ada kesempatan yang diberikan kepada gitu. Oleh karena itu, kalau saya berpendapat adalah, pertama, MK tidak boleh menggelar sidang, tidak boleh memeriksa, karena pertama adalah tidak ada legal standing. Coba tunjukkan legal standingnya apa. Nah, kita masyarakat akan menggugat apa legal standing dari semua penggugat itu. Itu pertama. Nah, kalau dia tidak ada, berarti ini sudah pelanggaran, dan saya mungkin tidak tahu bagaimana Bung Ahmad Yani, kalau kita menduga MK melanggar konstitusi, kita ini harus kemana masyarakat? Apakah harus ketut, ya, jadi tata usaha negara, ya, itu, atau kemana gitu? Apakah tidak bisa apa-apa? Apakah berarti MK sebagai lembaga yang sangat tertinggi sekali yang tidak bisa diapa-apakan? Nah, ini kan harus ada celah atau harus ada koreksi, harus ada pengawasan bagaimana MK ini tidak bisa sewenang-wenang. Nah, yang kedua, itu sudah melanggar konstitusi, apalagi kalau dia memeriksa dan mengabulkan. Ya, harusnya itu open legal policy. Saudara, kalau kita lihat, kalau ini dikabulkan 40 menjadi 35, artinya harus satu paket presidential threshold juga harus dibatalkan yang 20%. Karena ini juga menyangkut itu. Jadi ini adalah satu hal yang sama. Nah, inilah. Jadi kalau ini dikabulkan, maka tidak ada alasan apapun bahwa presidential threshold digagalkan. Gugatannya ya, tidak dikabulkan. Kalau saya rasa sementara gitu. Terima kasih.